Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa hari ini? Baik. Sebelum itu, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran hari ini sampai akhir. Oh iya adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak ya hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, muatan pelajaran IPA. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dapat memahami beberapa faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Dan yang kedua yaitu dapat mengetahui gejala dan penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Untuk materi hari ini yaitu tentang gangguan pernapasan pada manusia. Sudah siap untuk menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Oke, disimak baik-baik ya video berikut ini. Pernahkah adik-adik berada di belakang kendaraan seperti yang ada pada gambar? Tentunya pasti pernah. Lalu kemudian apa yang adik-adik rasakan? Pasti rasanya dada akan terasa sesak saat bernapas. Jadi, udara yang kotor ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Salah satu penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia yaitu menghirup udara yang kotor. Sekarang yang akan kita bahas adalah faktor-faktor terjebak terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Anak-anak, faktor penyebabnya adalah yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor fisik. Gangguan pernapasan dapat disebabkan oleh kelainan pada organ pernapasan, misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Pada bayi prematur, organ pernapasannya mungkin belum berkembang dengan sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Jadi, ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya contoh penyakit yang dapat menyebabkan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah penyakit influenza. Penyakit ini disebabkan oleh yang namanya virus influenza. Gejalanya yaitu hidung mengeluarkan lendir, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Faktor penyakit yang kedua adalah penyakit asma. Asma adalah penyakit yang disebabkan kontraksi otot pada trakea, sehingga saluran trakea menjadi sempit, dan akhirnya seseorang yang menderita asma akan kesulitan bernapas. Sedangkan gejalanya yaitu dada terasa sesak,
batuk, dan nafas terasa berat. Faktor penyakit yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis ini merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada bronkus. Ciri-cirinya yaitu batuk berdahak yang berlangsung lama, kemudian demam, lemas, berat badan turun, dan nafsu makan berkurang, serta nyeri pada dada. Faktor penyakit berikutnya adalah penyakit emfisema. Emfisema adalah kondisi di mana kantong udara di paru-paru secara bertahap hancur. Hal ini membuat nafas menjadi lebih pendek. Penyakit ini disebabkan oleh kebiasaan merokok. Dan yang terakhir adalah faktor penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Bila tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dan faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Di antaranya adalah asap pabrik, yang kedua asap rokok, dan yang terakhir adalah asap kendaraan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu terdapat 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan manusia, yaitu yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, yang faktor fisik ini contohnya seperti bayi yang terlahir prematur. Kemudian faktor penyakit contohnya seperti influenza, demam, bronkitis, TBC, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Contohnya seperti asap pabrik, asap rokok, dan lain sebagainya. Untuk lebih memperdalam lagi tentang materi kali ini, coba adik-adik buka buku tema 2 kalian halaman 52-57 tentang penyebab dan penyakit gangguan pernapasan pada manusia. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, adik-adik tetap berada di dalam rumah, tetap belajar di rumah, jangan keluar rumah bila tidak berkepentingan. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.